Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janoma, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai teman-teman, apa kabar? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan semoga semuanya dalam lindungan Allah. Nah, biar kita dapat lindungan Allah, kita juga harus patuh dengan yang Allah perintahkan kepada kita. Khususnya kita laksanakan yang wajib. Bagi yang muslim, jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan sampai telat ya. Apalagi kalau lagi belajar di rumah seperti ini, penyakit yang paling banyak diderita sama teman-teman atau adik-adik murid ialah susah bangun pagi, sehingga sholat subuhnya kesiangan. Bahkan bangun-bangun matahari sudah terbit, sudah lewat banget waktu subuhnya. Jangan sampai kita mau mendapatkan curahan rahmat dari Allah, tapi kita nggak mau menjalankan segala perintah yang Allah berikan. Khususnya yang muslim, yang wajib, jangan sampai telat, jangan sampai melewatkan waktu sholatnya ya. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran kali ini. Masih Bapak di sini dan kalian di sana. Meskipun jarak membentang kita, jangan sampai kita patah semangat, jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita malas untuk belajar. Kali ini kita akan mempelajari yang namanya kelainan pada organ gerak manusia, ya, yaitu kelainan pada alat gerak pasif. Apa itu alat gerak pasif? Alat gerak pasif adalah tulang. Sebelum kita lanjut, Bapak akan menyampaikan sebuah pesan di mana kali ini akan menceritakan sebuah kisah seseorang murid yang selalu jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, satu ketika ada seorang murid nggak pinter-pinter banget, tapi dia sangat jujur. Nah, kenapa Bapak bilang sangat jujur? Karena murid tersebut kalau ditawari nyontek, dia selalu menolak. Bahkan ketika dia bisa, temannya minta jawaban dari dia pura-pura diem aja karena lagi ulangan. Masya Allahnya ini murid ketika ulangan nilainya pas-pasan, ketika pengumuman nilai, ya udah lihat teman-teman nilai pada bagus-bagus, dia tetap bersyukur. Oh, tidak apa-apa, nilai saya segitu, itu hasil daripada kerja saya sendiri, hasil daripada kejujuran saya sendiri. Nah, suatu ketika murid tersebut mengikuti sebuah tes untuk masuk ke tempat kuliahnya gitu kan ya. Suatu ketika murid tersebut kuliah, jadi ini anak SMA mau kuliah, dia mau tes masuk perguruan tinggi. Dia kerjakan sendiri dan walhasil nilainya tidak baik, sehingga dia tidak lulus tes tersebut untuk dapat kuliah di tempat tersebut. Betapa sedihnya murid itu, betapa laranya murid itu, betapa merasa, aduh, teman-teman aku yang lain udah dapat kampus negeri, aku masih tidak dapat. Oh, jangan-jangan karena kejujuran aku ya. Sempat berpikir murid tersebut sedih sama kejujurannya. Mendingan curang aja, mendingan nyontek aja biar nilainya bagus, terus dapat kampus yang didapatinya. Kemudian murid tersebut mengintrospeksi dirinya. Jangan-jangan saya ini masih kurang dalam belajar ya. Saya masih kurang semangat dalam belajarnya. Kebetulan bulan depannya ada tes yang kedua untuk mendapatkan kampus negeri tersebut. Dengan segenap waktu yang tersisa, dengan segenap usaha yang dia lakukan, dia bikin rangkuman pelajarannya. Dia berusaha sungguh-sungguh untuk meraih nilai yang terbaik. Dan hari
tes yang kedua itu dimulai. Dia tidak pedulikan pikiran negatifnya, harus bisa nilainya bagus dengan cara menyontek. Dia sudah berusaha maksimal dan ya sudah, dia berpasrah kepada Allah. Yang penting sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan akan jujur mengerjakan tesnya ini. Ya, sekali lagi dia ikut tes tersebut, tes yang kedua, dan alhamdulillah walaupun nilainya nggak terlalu tinggi, tapi murid tersebut dapat di kampus yang dia inginkannya. Jangan takut nilai kalian jelek. Kalau nilai kalian jelek, ya itulah nilai kalian. Jadi jujur dalam melaksanakan tugas-tugas atau ulangan-ulangan untuk sekarang dan seterusnya. Ya, terus juga kan kalau aku nah ini godaan setan nih. Godaan setan nih ngegodain manusia harus berbuat yang buruk-buruk biar mendapatkan hasil yang dia mau gitu. Misalnya mau jadi juara, kita harus nyontek. Mau jadi juara harus curang. Nah, inilah yang jangan sampai kalian lakukan. Lawan sifat-sifat daripada setan yang sukanya berbohong, yang sukanya tidak mau jujur. Oke ya. Baik. Nah, di sini yang pagi-pagi suka olahraga siapa? Ada nggak? Semuanya yang suka olahraga ya? Ya, alhamdulillah yang suka olahraga. Kalau nggak suka olahraga, paling enggak nyapu, ngepel gitu kan, udah ada keringat-keringat dikit gitu kan, nyuci gitu. Bantuin mamahnya, bantuin papahnya, cuci baju sendiri, cuci piring sendiri gitu kan, habis makan cuci piringnya, paling enggak kan keluar keringat. Nah, bagaimana kita bergerak? Tentu kita punya alat gerak yang sudah pada tahu. Ada dua jenis alat gerak pada manusia, yaitu adalah alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang pasif adalah tulang, yang aktif adalah otot. Nah, ngomong-ngomong alat gerak tersebut, kita akan membahas beberapa kelainan pada tulang, pada alat gerak yang pasif. Teman-teman tahu nggak kalau pemain bola itu butuh tulang yang kuat. Kalau jadi guru kayak Bapak nih butuh fisik yang kuat biar bisa ngajarin teman-teman semua secara klasikal, secara banyak. Apalagi kalau teman-teman yang punya cita-cita atlet, teman-teman yang punya cita-cita pilot, jadi dokter, tentu harus punya tulang yang sehat. Nah, untuk bisa menjaga tulang yang sehat itu seperti apa, kita harus tahu juga apa aja sih kelainan-kelainan pada tulang manusia. Ya, Bapak sering melihat anak SD kalau nulis suka miring. Kan posisi tubuhnya lurus gini kalau nulis, gini kan nulis. Ada yang suka miring, biar bisa lurus nulis ya, miring, nulis baru gini. Ada nggak kayak gitu? Miring kayak gini. Ada nggak? Atau juga ada yang sukanya ngebongok-bongokin badan gini, kalau nggak ngebongok-bongokin kayak gini. Nah, diusahakan jangan jadi kebiasaan. Kalau misalnya teman-teman suka nulisnya miring, nanti besarnya bisa memiliki atau mengidap kelainan tulang. Jangan dibiasakan posisi menulis yang biasakan yang baik menulisnya. Dan juga kalau nonton televisi sukanya deket-deket, udah gitu dangak. Ataupun yang masih suka nonton bioskop nih, duduknya di paling depan, udah dipaksain nonton bioskop sampai dangak gitu, sampai dibiasakan nonton layar itu dangak. Apalagi kalau nggak main handphone nih, yang suka main handphone, posisi badannya dangak ataupun lagi sambil tiduran, itu bisa ada efeknya nggak sih Pak? Nah, untuk itu Bapak akan menjelaskan beberapa kelainan pada tulang. Ya, Bapak juga nggak tahu apakah itu akan berdampak ke masa dewasa kalian atau tidak. Yang jelas Bapak bukan dokter tulang, bukan ahli ortopedi. Nah, tapi Bapak guru SD yang mau ngasih tahu pengetahuan ada beberapa penyakit atau kelainan pada organ gerak pasif kita. Ya, oke. Yang pertama, kamu pernah melihat
kecelakaan ataupun lagi orang main sepak bola ke sliding tackle set, ataupun ada teman kamu di sekitar kamu lagi main bola jatuh ataupun lagi manjat atau jatuh, patah tulangnya. Patah tulang. Pernah mengalami kejadian patah tulang atau di sekelilingnya patah tulang? Nah, itulah salah satu nomor satu nih kelainan pada tulang manusia, yaitu adanya patah tulang. Patah tulang nama lainnya adalah fraktura. Apa itu fraktura? Fraktura atau patah tulang yaitu kejadian tulang patah akibat kecelakaan, terjatuh, ataupun ada kebentur sesuatu gitu. Ada dua jenis patah tulang, yaitu yang pertama adalah patah tulang tertutup dan yang kedua adalah patah tulang terbuka. Maksudnya apa, Pak? Yang tertutup itu tulangnya patah tapi tidak merobek kulit. Ya, kan kita tahu nih ada lengan kita misalnya kalau patah, kalau misalnya nggak kelihatan, nggak tahu patahnya, nggak nyampe nembus kulit, ya itu patah tulang tertutup. Tapi kalau patah sampai merobek kulit, itu adalah patah tulang terbuka. Nah, makanya dari itu teman-teman kalau bermain, apalagi laki-laki nih yang suka ekstrim permainannya, hati-hati, jangan sampai masa kecil kalian bermain tapi dalam bahaya. Bermainlah dan berpikirlah hati-hati, berpikirlah keselamatan kalau main. Misalnya ada suka yang main gelendotan di pohon ya, bukan ayunan, tapi kalian bikin dari tali gelendot-gelendotan aja. Kalau misalnya tiba-tiba patah, kan nggak bisa meraih cita-cita yang teman-teman pengen. Katanya mau jadi dokter, katanya mau jadi profesor, katanya mau jadi tentara, ya kan? Jaga tulang kalian, jangan sampai terjadi nih. Yang pertama, kelainan tulang pertama adalah patah tulang ya. Oke, yang kedua, apa kelainan pada tulang yang kedua? Osteoporosis. Nah, kelainan tulang yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi terjadinya pengeroposan tulang yang kuat, yang putih, yang Allah udah berikan kepada kita, keropos. Biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah sepuh, udah kakek nenek, pengeroposan tulang. Tapi bisa juga kalau tulangnya ini tidak bisa menyerap kalsium. Nah, makanya jaga organ gerak pasif kita, organ tulang kita, jangan sampai kita gunakan atau kita tidak berikan asupan yang baik kepada tulang kita. Syaratnya yaitu makan makanan sehat. Selanjutnya yang ketiga adalah kelainan pada tulang, yaitu retak. Tulang bisa retak atau fisura ya. Retak tulang ya. Retak tulang itu apa tuh? Retak tulang bisa jadi kalau lagi jatuh kayak yang pertama, kelainan yang pertama kan patah tuh udah luar biasa, udah naudzubillah jangan sampai kejadian sama kita. Retak kalau misalnya jatuh, kebentur, kepleset, taunya kebentur apa, bisa retak tulangnya. Caranya biar kita tahu itu tulang retak atau itu tulang patah, bagaimana, Pak? Ya, pasti kita harus ke dokter, kita ronsen namanya. Kita ronsen, kita foto tulang kita. Nah, tulangnya ada yang retak nggak, ada yang patah nggak, atau ada kelainan apa dalam tulang. Gitu. Kita sudah bahas 3 ya kelainan pada tulang ya. Yang pertama adalah patah tulang. Yang kedua adalah osteoporosis. Yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Oke, kemudian kelainan tulang yang selanjutnya keempat, kelima, dan keenam, Bapak lebih senang menyingkat ya LKS. LKS tuh gini, L-nya kita ke depan, K-nya ke belakang, bongkok, S-nya ke samping.
samping. Jadi LKS. Biasanya nih banyak nih di soal-soal ujian. Apa itu LKS? Lordosis, kifosis, dan skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang. Pada tulang belakang karena sikap duduk yang dibiasain bongkok aja, jadi bongkok aja. Nah, tulang belakang kita ini kan ada di belakang kita nih. Inilah yang menentukan posisi duduk kita. Kalau kita dibiasakan duduknya benar, tegap, gitu kan? Mudah-mudahan dan seterusnya bisa kita biasakan tegap, menulis juga tegap, tidak miring. Nah, semoga Allah mudahkan kita menjaga tulang belakang kita. Jangan sampai ini udah tahu nih ada penyakit namanya kelainan tulang, yaitu berubahnya tulang, melengkungnya tulang belakang akibat sikap duduk kita yang tidak benar. Nah, ini ingat ya lagi ya. LKS. Ya, jadi jangan sampai keliru ya. Kalau kelainan tulang belakang ke depan, ya namanya apa? Ke depan? Ke belakang. Kalau tulang, jadi gini nih. Kan kita gini ya, posisi duduk tegap. Kalau ke belakang, K apa? Kifosis, bungkuk. Kalau ke depan, L, lordosis. Kalau ke samping, kanan ke kiri, S. Ke depan, ke belakang, samping, kanan kiri. Lordosis, kifosis, skoliosis. Lordosis, kifosis, skoliosis. Kelainan tulang, ini kelainan pada tulang belakang yang membelok atau membengkok ya. Melengkung. Oke, ada lagi nggak setelah itu? Nah, itu saja yang baru Bapak sampaikan, 6 kelainan pada tulang manusia. Yang pertama adalah patah tulang. Ya, apa patah tulang? Nama lainnya patah tulang? Fraktura. Yang kedua adalah osteoporosis, pengeroposan tulang. Yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Yang keempat adalah lordosis, melengkung tulang belakang ke depan. Yang kelima adalah kifosis, melengkung tulang belakang ke belakang atau membungkuk gitu kan. Yang keenam adalah skoliosis. Kelainan tulang belakang karena sikap duduk yang melengkung jadi ke kanan atau ke kiri. Nah, itulah pembelajaran kita pada video kali ini. Nanti kita lanjut belajar di video-video selanjutnya ya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan tulang. Kita sudah tahu kelainan-kelainan tulang pada manusia. Jadi kita juga harus menjaga diri kita ya, sebagai seorang yang unggul, sebagai seorang yang cerdas ya, sebagai anak yang cerdas, mau punya masa depan yang gemilang, kita juga menjaga diri kita dari sekarang. Jangan sampai kamu menyesal nggak bisa masuk tentara atau angkatan karena punya kejadian tulangnya patah waktu main selagi kecil. Hati-hati ya, main silakan tapi jangan berlebihan. Baik-baik jaga kondisi, jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin ataupun konsumsi makanan minuman yang bagus untuk tulang kita juga. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.